Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube yang budiman. Bertemu lagi dengan kami kelompok 2 kelas 3B S1 yang beranggotakan Nur Fauziah, Natasha Anissa, Dimas Eliswari, Alif Muzaki, dan Rinaldi Juan. Yang pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang kerja sistem pengendalian otomatis dan hasil kerja sistem pengendalian otomatis. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ialah kerja sistem pengendalian otomatis. Pada kerja sistem pengendalian otomatis juga melakukan 4 langkah pengendalian, yaitu mengukur, membandingkan, menghitung, dan mengoreksi. Akan tetapi, pada kerja sistem pengendalian otomatis yang mengerjakan adalah controller, bukan operator. Contoh pengendalian otomatis yang terjadi pada heat exchanger adalah sebagai berikut. Pada proses pengendalian otomatis yang terjadi pada heat exchanger ini yaitu input atau manipulatif variabelnya adalah flow steam dan output atau control variabelnya adalah temperatur fluida produk yang dalam contoh kasus ini adalah air. Skala controller pada kasus ini adalah 0% sampai 100% yang mewakili temperatur 0 derajat sampai 100 derajat. Load atau disturbance pada proses tersebut adalah perubahan pemakaian air panas. Sensing element sistem yang dipakai misalnya adalah thermocouple. Final control element sistem ini adalah control valve yang bertugas memanipulasi besarnya flow steam. Untuk diagram kotak pengendalian otomatis heat exchanger adalah seperti gambar berikut. Hasil kerja sistem pengendalian otomatis. Apabila controller menghendaki control valve mengoreksi proses variabel dengan menambah bukaan sebanyak 50%, sedangkan pada saat awal control valve sudah berada di bukaan 70%. Seharusnya tambahan sinyal 50% akan membawa bukaan control valve menjadi 120%. Control valve karena sifat mekanismenya tidak mungkin terbuka lebih dari 100%. Maksimum ia akan terbuka 100%. Oleh karena itu, hasil langkah menghitung controller tidak pernah dapat dilaksanakan dengan sempurna. Semua elemen yang ada di dalam sistem mempunyai keterbatasan semacam. Pada saat sistem pengukuran sedang mengukur proses variabel, control valve juga berusaha mengoreksi proses variabel. Padahal semua elemen di dalam sistem mempunyai unsur kelambatan atau lag. Karena unsur kelambatan itu, bisa saja control valve masih menambah manipulated variabel pada waktu proses variabel sudah mendekati set point. Dan secara umum, bentuk kurva waktu atau response atau translance response dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu stabil dan tidak stabil. Kemudian kelompok stabil terbagi menjadi dua lagi, yaitu overdamped dan underdamped. Sistem pengendalian otomatis. Suatu sistem pengendalian dikatakan stabil apabila nilai proses variabel berhasil mendekati set point, walau membutuhkan waktu untuk itu. Keadaan stabil itu dapat dicapai dengan response yang overdamped atau yang underdamped. Kemudian kedua response itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada response yang underdamped, jelas bahwa koreksi sistem berjalan lebih cepat dari response yang overdamped. Tetapi tidak berarti bahwa underdamped lebih bagus dari overdamped. Ada proses-proses yang membutuhkan respons yang lambat, dan ada pula proses-proses yang membutuhkan respons yang cepat. Pada respons underdamped, proses variabel berosilasi dengan amplituda semakin membesar. Proses variabel semakin lama, semakin menjauhi set point, dan pada keadaan itu, control valve akan terbuka dan tertutup secara bergantian. Akibatnya,
menimbulkan keadaan yang sangat berbahaya. Dan akan segera diketahui bahwa keadaan sustained oscillation dengan amplituda kecil di sebagian proses dapat ditolerir dengan rentang waktu yang singkat. Demi penyetelan kontrol unit atau tuning. Namun keadaan underdamped atau osilasi dengan amplituda membesar tidak pernah dapat ditolerir dalam keadaan bagaimanapun. Kedua keadaan tidak stabil di atas adalah keadaan yang paling tidak dikehendaki di dalam sistem pengendalian. Sebagai bahan perbandingan,